ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, berikutnya dari saudari Fulana di grup Akhwat 17. Ustadz, Ana dan suami sudah mendapatkan porsi haji dengan estimasi keberangkatan tahun 2050. Belakangan kami mendengar Ustadz Fulan memberikan pernyataan bahwa kondisi yang demikian termasuk yang tidak wajib haji. Mohon penjelasan Ustadz, apakah benar Ustadz yang sampaikan tersebut terkait kondisi antrian haji? Mohon penjelasannya dikarenakan suami Ana berniat untuk membatalkan porsi hajinya dalam waktu dekat ini Ustadz setelah mendengar pernyataan Ustadz Fulan tersebut. Syukran wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Itu pernyataan tidak benar. Jauh dari kaidah-kaidah syariat. Bahkan itu adalah pernyataan yang batil. Haji itu adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan milik Allah terhadap manusia kewajiban haji bagi siapa yang mampu untuk ke sana. Kemampuan itu adalah sesuai dengan kelapangan pada setiap orang. Ya kalau mana dari kemampuan dia daftar sekarang, kemudian dia berangkat 2050, itu artinya Allah masih bukakan untuk dia pintu dari kemampuan, ada kewajiban, masih berlaku di atas pundaknya. Yang digugurkan itu dari kewajiban, itu kalau tidak mampu sama sekali, itu gugur dari kewajiban. Tapi kalau masih ada kemampuan walaupun dengan jarak yang panjang walaupun antri, maka itu tidak menggugurkan dari kewajiban. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, haji ini rukun dari rukun Islam. Bukan sembarangan. Terkait dengan berjihad bersama pemerintah dalam sebuah jihad yang syar'i, itu dikatakan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim, man mata walam yagzu walam yuhaddith nafsahu bih mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal atau siapa yang meninggal dan belum berperang dan tidak pernah mencita-citakan dirinya untuk berperang, maka dia meninggal di atas sebuah cabang dari cabang kemunafikan. Ya, ini kewajiban belum ada. Sekarang tidak ada jihad. Tapi bersamaan dengan itu, seorang muslim dari ciri keimanan, kapan ada jihad fisabilillah dipimpin oleh kepala negara, dia mencita-citakan dirinya akan bersyirikat di dalam hal tersebut, ikut di dalam hal tersebut. Itu tanda keimanan. Kalau dia tidak cita-citakan dirinya, itu tanda kemunafikan. Ini jihad salah satu dari pondasi Islam yang besar. Dan haji itu adalah rukun lebih besar daripada itu. Iya, karena itu jangan digampangkan masalah-masalah yang terkait dengan masalah haji. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini pembicaraan di dalam hal yang seperti ini bukan urusan orang per orang. Memberi jawaban ini tidak ada kewajiban dan seterusnya. Ini hal yang terkait dengan banyak orang, banyak manusia. Terkait dengan banyak orang. Para ulama itu ahli fatwa, itu tidak sembarang berbicara. Sebagian dari para as-salaf ditanyai sebuah masalah, diarahkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Ada yang 120 orang sahabat ditanya tentang suatu masalah, dia arahkan kepada temannya yang lain. Banyak kita ketemu di masa sekarang. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama-ulama besar kalau ditanya tentang sebuah masalah, mereka bilang ini bukan
fatwa, saya menjawab secara pribadi. Ini perlu jawaban banyak orang, perlu pendapat banyak orang. Tapi kalau serampangan, kemudian berbicara tanpa ilmu, ini kadang ditekuni oleh sebagian manusia. Karena itulah hal-hal yang seperti ini jangan dijadikan sebagai sebagai beban, atau jangan dipikirkan oleh seorang muslim. Sesuatu yang tidak ada dasar ilmiahnya, itu bukan hal yang patut untuk kita menoleh kepadanya. Kemudian yang terakhir, saya di dalam jawaban-jawaban itu tidak memperhatikan siapa yang bertanya, apa yang berjalan, dan seterusnya. Saya menjawab sesuai dengan kadar apa yang ditanyakan dan pada hal-hal yang bersifat ilmiah. Kalau ada kekeliruan yang terjadi, saya adalah meluruskan kekeliruan, tidak membicarakan terkait dengan orang yang berbicara atau keliru di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.